Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari metodologi dan metodologi Islam. Metodologi secara umum merujuk pada cara atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi dalam suatu disiplin ilmu. Metodologi mencakup prosedur, teknik, dan prinsip dasar yang digunakan dalam suatu kajian untuk mencapai tujuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah pengertian dari metodologi Islam. Metodologi Islam dalam mengacu pada pendekatan khusus yang digunakan dalam mempelajari dan memahami ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan teks-teks suci Al-Quran dan hadis, sejarah Islam, maupun praktik-praktik sosial dan budaya dalam masyarakat muslim. Dalam konteks ini, metodologi Islam berusaha untuk menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam, baik dalam penelitian akademik maupun praktik keagamaan. Metodologi Islam juga mencakup beberapa pendekatan. Yang pertama, tafsir atau penafsiran. Untuk memahami teks Al-Quran dengan menggunakan pendekatan linguistik, historis, dan kontekstual. Yang kedua, ilmu hadis. Untuk memverifikasi dan menganalisis riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ilmu fikih, yang menyusun hukum-hukum Islam berdasarkan nas atau teks, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau analogi. Yang keempat, sejarah Islam, dengan menganalisis perkembangan umat Islam dari perspektif sejarah politik dan sosial. Yang terakhir, teologi Islam, yang berfokus pada pemahaman dan penafsiran doktrin-doktrin utama dalam Islam seperti tauhid atau keesaan Tuhan dan kenabian. Perkenalkan, nama saya M. Dwi Tama Dinar Fadila. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode memahami situasi Islam. Metode memahami situasi Islam adalah pendekatan atau cara yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana Islam sebagai agama berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi di berbagai masyarakat. Situasi Islam merujuk pada kondisi yang melibatkan praktik keagamaan, interaksi sosial, serta dinamika politik yang terjadi dalam komunitas Muslim. Dengan memanfaatkan berbagai metode, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan holistik tentang bagaimana ajaran Islam dipraktekkan dan diinterpretasikan di tengah perubahan zaman. Memahami situasi Islam bukan hanya sekedar memahami ajaran-ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mencakup bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam berbagai faktor eksternal. Oleh karena itu, metode yang digunakan harus mampu menggali hubungan antara agama dan fenomena sosial secara komprehensif. Tujuan memahami situasi Islam yaitu 1. Menilai peran Islam dan dalam koneksi sosial. Memahami bagaimana Islam mempengaruhi nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan hubungan antar individu dalam masyarakat. 2. Menganalisis dinamika perubahan sosial dalam Islam, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam praktik keagamaan atau cara pandang umat Islam terhadap suatu isu. 3. Mengintegrasikan pemahaman interdisipliner, menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap dan menyeluruh. Metode-metode memahami situasi Islam dapat dilakukan dengan salah satunya dengan 7 cara, yaitu pendekatan sejarah, pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, pendekatan filosofis, pendekatan teologis, pendekatan politik, pendekatan psikologis. Kombinasi metode dalam studi Islam kontemporer dalam prakteknya memahami situasi Islam seringkali membutuhkan pendekatan multidisipliner, misalnya untuk memahami fenomena gerakan politik Islam. Para peneliti dapat menggabungkan pendekatan sejarah politik dan sosiologis. Kombinasi ini memberikan pandangan yang lebih holistik dan memperkaya analisis terhadap dinamika Islam dalam masyarakat modern. Demikian presentasi dari saya. Materi selanjutnya adalah studi Islam di negara non-Muslim. Studi Islam di negara-negara non-Muslim adalah fenomena yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat global terhadap pemahaman lintas budaya dan agama. Sejumlah universitas dan pusat penelitian di negara barat
Asia, dan bagian dunia lainnya yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, kini menawarkan program studi Islam yang komprehensif. Studi Islam di negara-negara non-Muslim merujuk pada kajian akademik tentang Islam yang dilakukan di institusi pendidikan atau pusat penelitian di negara-negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim. Studi ini berkembang pesat dan mencakup berbagai aspek seperti teologi, sejarah, hukum, budaya, serta interaksi Islam dengan agama dan masyarakat lain. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Sejarah perkembangan studi Islam di negara-negara non-Muslim mulai berkembang pada abad pertengahan, terutama melalui upaya para orientalis di Eropa yang ingin memahami budaya dan agama Islam, baik untuk kepentingan ilmiah maupun kolonial. Namun, pendekatan ini seringkali dianggap bias karena lebih berfokus pada sudut pandang Barat. Sejak abad ke-20, studi Islam mengalami perubahan dengan munculnya pendekatan yang lebih kritis, inklusif, dan multidisipliner. Akademis Muslim juga mulai aktif berkontribusi dalam kajian ini, menjadikannya lebih beragam. Fokus studi. Beberapa tema utama yang sering dikaji meliputi sejarah Islam, perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad hingga era modern, hukum Islam syariah, perbandingan antara hukum Islam dan sistem hukum lainnya, tasawuf, studi tentang mistisisme Islam, hubungan Islam dengan agama lain, dialog lintas agama dan interaksi sosial, Islam dan modernitas, pengaruh modernisasi terhadap praktik dan pemikiran Islam, kajian Al-Quran hadis, analisis teks dan interpretasi. Kontribusi dan tantangan. Kontribusi studi Islam di negara non-Muslim memperkaya perspektif global, mendorong dialog antar agama, dan mendukung pemahaman yang lebih baik tentang Islam di masyarakat multikultural. Tantangan. Potensi bias atau stereotip dalam kajian, perbedaan metodologi antara pendekatan akademik Barat dan tradisi keislaman, kurangnya akses ke sumber daya otentik Islam di beberapa wilayah. Peran Muslim di negara non-Muslim. Muslim di negara non-Muslim sering terlibat aktif dalam kajian Islam, baik sebagai peneliti, dosen, atau aktivis dialog antar agama. Mereka sering menjembatani pemahaman antar Islam dan budaya lokal, sekaligus menjadi sumber rujukan bagi komunitas Muslim di sana. Dengan berkembangnya globalisasi, studi Islam di negara non-Muslim semakin penting untuk membangun pemahaman lintas budaya dan mempromosikan toleransi. Saya ingin menjelaskan bagian A, pendekatan teologis. Teologis adalah pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Pada umumnya, pendekatan ini dilakukan dari dan oleh penganut suatu agama dalam hasil menyelidiki agama lain. Pendekatan ini pula disebut pendekatan atau metode tekstual atau metode kitabi. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan dan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Indah Gita Cahyani, dengan NPM 24510100143, yaitu materi tentang pendekatan sosiologis. Pendekatan ini adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia yang berusaha untuk mencari tahu tentang hakikat dan sebab-sebab di berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dapat berulang. Adapun beberapa contoh nyata yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam menganalisis fenomena sosial, yaitu 1. Pendekatan struktural fungsional. Contohnya, studi tentang institusi keluarga dalam masyarakat. 2. Pendekatan konflik. Contohnya, analisis ketimpangan antara kelas atas dan kelas bawah. 3. Pendekatan interaksionisme simbolik. Contohnya, studi tentang bahasa tubuh dalam komunikasi antar budaya. 4. Pendekatan sosiologis kritis. Contohnya, studi tentang diskriminasi rasial di lingkungan kerja. Yang kelima ada pendekatan fenomenologi. Contohnya, studi tentang pengalaman pasien dalam menghadapi penyakit kronis. Baik, selanjutnya ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam pengantar studi Islam merupakan salah satu metode yang dipakai untuk mengungkapkan suatu permasalahan
agar mendapatkan hasil atas masalah tersebut. Pendekatan filosofis berusaha mencari jawaban atas segala sesuatu di balik objek formal, dengan ciri khasnya yang bersifat mendalam, radikal, maupun sistematis. Pendekatan filosofis bersifat mendalam dalam artiannya pembahasannya dilakukan sampai ke akar permasalahan sehingga tidak sanggup untuk dijangkau lagi. Selanjutnya ada radikal. Radikal artinya pembahasan ini dilakukan sampai ke akar-akar permasalahan sehingga tidak ada sisanya lagi. Sedangkan sistematis dilakukan secara terperinci dan teratur dengan metode tertentu dan universal. Pendekatan filosofis dalam pengantar studi Islam ini bertujuan agar seseorang dapat memahami ajaran Islam dengan baik sehingga dapat mengamalkannya dengan benar dan menyerap hikmahnya. Salah satu contoh pendekatan filosofis dalam pengantar studi Islam adalah tafsir falsafi, yaitu penafsiran ayat-ayat suci Al-Quran dengan pendekatan filosofis. Tafsir falsafi ini dilakukan dengan cara menyinkronkan tafsir-tafsir filsafat dengan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun menolak tafsir-tafsir filsafat ini yang bertentangan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Pendekatan filosofis ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama meningkatkan sikap, penghayatan, dan daya spiritual. Yang kedua, membantu merasakan ketenangan dan rasa nikmat dalam beribadah. Dan yang ketiga, membantu menumbuhkan pemikiran tentang Islam yang relevan pada setiap waktu dan ruang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis peristiwa, perkembangan, atau fenomena masa lalu dengan merujuk pada konteks, waktu, dan tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Dalam ilmu sejarah, pendekatan ini bertujuan untuk menggali fakta-fakta dan sumber-sumber primer untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana peristiwa atau perubahan tertentu berlangsung, serta dampaknya terhadap masyarakat dan dunia secara umum. Ada beberapa karakteristik dan aspek penting dari pendekatan sejarah, yaitu 1. Konteks historis. Pendekatan sejarah menekankan pentingnya konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya saat peristiwa terjadi. Untuk memahami peristiwa sejarah, kita perlu melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti struktur kekuasaan, ideologi, teknologi, dan interaksi antar budaya. 2. Sumber sejarah. Pendekatan ini mengandalkan berbagai sumber sejarah, baik bersifat tertulis, dokumen, arsip, atau kitab kuno. Sumber-sumber ini digunakan untuk menyusun narasi sejarah yang lebih objektif dan terpercaya. 3. Kronologi dan urutan peristiwa. Dalam pendekatan sejarah, penting untuk memahami urutan kejadian, sebab, akibat, dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut saling terkait. Kronologi memberikan gambaran tentang bagaimana peristiwa terjadi dan saling mempengaruhi dalam jangka waktu tertentu. 4. Analisis kritis. Pendekatan sejarah juga melibatkan analisis kritis terhadap sumber-sumber sejarah, termasuk mempertanyakan bias, motivasi, atau pandang subjektif dari penulis tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa interpretasi sejarah yang dihasilkan objektif dan akurat. 5. Pengaruh masa lalu terhadap masa kini. Pendekatan sejarah tidak hanya berfokus pada masa lalu, tetapi juga berusaha untuk memahami bagaimana peristiwa sejarah membentuk kondisi atau situasi yang ada saat ini. Pemahaman tentang asal-usul dan perjalanan sejarah sangat penting untuk menilai perkembangan sosial dan politik masa kini. 6. Interdisipliner. Pendekatan sejarah seringkali menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan ilmu politik, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peristiwa dan fenomena sejarah. Jadi, secara umum, pendekatan sejarah membantu kita untuk memahami bagaimana dunia masa kini terbentuk melalui perjalanan panjang peristiwa masa lalu. Dengan memahami sejarah, kita dapat belajar dari kesalahan dan pencapaian masa lalu untuk menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, menjelaskan pendekatan kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yang terdapat di masyarakat tersebut selanjutnya dapat
pula digunakan untuk memahami yang terdapat pada dataran agama yang tampil dalam bentuk formal yang mengejala di masyarakat. Agama yang tampil dalam bentuknya yang demikian itu berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tempat agama itu berkembang. Pendekatan kebudayaan adalah cara untuk memahami masyarakat dan perilaku manusia dengan menempatkan budaya sebagai faktor utama yang mempengaruhi tindakan, nilai, dan pemikiran individu atau kelompok. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek-aspek seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, simbol, dan kepercayaan yang membentuk identitas budaya masyarakat. Dalam studi sosial, pendekatan kebudayaan membantu melihat bagaimana nilai-nilai budaya mengarahkan perilaku dan interaksi sosial, serta bagaimana individu teradaptasi atau merespon perubahan di lingkungan budaya mereka. Dengan pendekatan budaya, studi Islam memperhatikan aspek-aspek lokal yang turut membentuk cara masyarakat. Sudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan psikologi dalam studi Islam. Pendekatan psikologi dalam studi Islam adalah mengintegrasikan konsep-konsep psikologi modern dengan ajaran Islam untuk memahami perilaku, kesejahteraan mental, dan spiritualitas manusia. Pendekatan ini berusaha menggali hubungan antara aspek psikologis dan spiritual dalam kehidupan manusia, yang diyakini Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan. Aspek utama dari pendekatan psikologi dalam studi Islam. Yang pertama, fitrah, sifat alami manusia. Dalam Islam, manusia dianggap dilahirkan dengan fitrah, yaitu dasar yang cenderung kepada kebaikan, kebenaran, dan hubungan dengan Tuhan. Fitrah ini berfungsi sebagai dasar psikologi yang mempengaruhi perilaku dan perkembangan moral seseorang. Yang kedua ada konsep jiwa, nafs, dan ruh. Islam membedakan antara nafs dan ruh, yang keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan psikologis. Nafs merujuk pada jiwa manusia yang memiliki potensi untuk kebaikan dan keburukan, serta cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ada 3 jenis nafs. Yang pertama, nafs al-amanah, jiwa yang cenderung kepada keburukan. Dan yang kedua, nafs al-lawamah, jiwa yang menyesal dan mengkritik diri. Dan yang ketiga, nafs al-mutmainah, jiwa yang tentram dan damai. Dan yang ketiga, keseimbangan duniawi dan ukrawi. Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukrawi. Hal ini tercermin dalam konsep tajwid yang mengajarkan bahwa setiap aspek kehidupan, baik yang material maupun spiritual, harus diarahkan untuk memenuhi tujuan akhir, yaitu mendapatkan keridhaan Allah. Dan yang keempat, pentingnya spiritualitas dalam kesehatan mental. Islam menekankan pentingnya pengembangan spiritual sebagai bagian dari kesehatan mental. Konsep seperti kesabaran, syukur, dan tawakal, penyerahan diri kepada Allah, dianggap sebagai cara untuk mengatasi masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan stres. Yang kelima, perkembangan moral dan karakter. Akhlak Islam memberikan penekanan pada perkembangan moral atau akhlak yang baik sebagai integral dari kesejahteraan manusia. Dalam psikologi Islam, perkembangan moral ini penting karena membentuk karakter yang kuat dan sehat. Mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan kemurahan hati diyakini dapat membentuk individu mencapai kedamaian batin. Dan yang terakhir, hubungan sosial dan kesehatan mental. Islam mengajarkan pentingnya hubungan sosial yang baik seperti dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Kesejahteraan mental sangat dipengaruhi oleh hubungan ini, karena dalam Islam membina hubungan yang baik dengan sesama adalah bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan manusia terhadap agama. Kebutuhan manusia terhadap agama adalah sesuatu yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian penting dari kehidupan banyak orang di berbagai belahan dunia.
Agama bukan hanya sekedar sistem kepercayaan, tetapi juga memenuhi berbagai aspek kebutuhan manusia. Ada beberapa alasan mengapa manusia merasa membutuhkan agama. Yang pertama, kebutuhan spiritual dan makna hidup, yaitu agama membantu manusia menemukan jawaban atas pertanyaan seperti mengapa kita ada, apa tujuan hidup. Dengan memiliki keyakinan agama, banyak orang merasa hidup mereka memiliki makna dan tujuan yang lebih dalam. Kemudian yang kedua, kebutuhan psikologi, yaitu agama memberi rasa aman dan tenang, penghibur dalam kesulitan. Artinya, dalam situasi sulit seperti kehilangan, sakit, atau bencana, agama menjadi sumber harapan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Agama seringkali menjadi pusat dari komunitas yang memberikan dukungan sosial, rasa kebersamaan dan solidaritas. Yang keempat, sumber moral dan etika. Aturan dan ajaran agama membantu manusia membedakan antara benar dan salah atau baik dan buruk. Nah, kesimpulannya, kebutuhan manusia terhadap agama sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik spiritual, psikologis, sosial, etis, maupun eksistensial. Agama memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam hidup, memberikan kedamaian batin, serta membentuk nilai-nilai moral dan sosial yang penting bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Materi selanjutnya, fungsi agama bagi kehidupan manusia. Agama memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Berikut adalah beberapa fungsi agama bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai pedoman hidup. Agama memberikan ajaran dan aturan yang menjadi pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang baik, bermoral, dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, memberikan makna hidup. Agama membantu manusia memahami tujuan hidup dan memberikan makna terhadap berbagai peristiwa termasuk penderitaan, kebahagiaan, dan kematian. Yang ketiga, mengatur hubungan sosial. Ajaran agama seringkali menjadi landasan dalam menjalin hubungan antara individu, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber ketenangan. Melalui ibadah, doa, dan meditasi, agama memberikan ketenangan batin dan kekuatan spiritual bagi manusia dalam menghadapi berbagai masalah. Yang kelima, mendorong perilaku etis dan moral. Agama mengajarkan nilai-nilai etika dan moral seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang yang menjadi pedoman dalam bertindak. Keenam, pemersatu dalam keberagaman. Dalam masyarakat multikultural, agama dapat menjadi alat pemersatu jika dikelola dengan baik melalui ajaran cinta dan kasih sayang, penghargaan terhadap perbedaan. Ketujuh, mendorong kesejahteraan sosial. Agama mengajarkan pentingnya berbagi, membantu sesama, dan menciptakan keadilan sosial sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Kedelapan, sebagai sumber inspirasi dan kreativitas, ajaran agama sering menjadi inspirasi dalam seni budaya dan inovasi yang memperkaya kehidupan manusia. Dengan fungsi-fungsi ini, agama menjadi elemen yang esensial dalam menciptakan kehidupan yang bermakna, seimbang, dan berkontribusi pada kesejahteraan manusia secara